Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Di materi sebelumnya saya sudah membahas tentang konsep dari DHCP server. Di mana DHCP server itu sendiri pada prinsipnya merupakan salah satu bentuk layanan server yang memberikan layanan otomatis. Dalam hal ini adalah memberikan IP secara otomatis ke kliennya. Agar nanti si klien tidak usah konfigurasi IP address untuk berkomunikasi ke server itu sendiri. Oke, untuk mengkonfigurasi DHCP server, tools yang dibutuhkan yang pertama ada aplikasi VirtualBox, selanjutnya ISO Linux Debian 7.5, DIS1 dan DIS2. Mulai dari konfigurasi DHCP server yang kita butuhkan adalah DIS1 dan DIS2. Selanjutnya nanti kita tes dari si klien, yaitu saya menggunakan Windows 7. Oke, untuk mengkonfigurasi DHCP server yang harus dilakukan pertama kali kita harus melakukan instalasi di sistem operasi Linux yang distro Debian. Selanjutnya kita sudah melakukan konfigurasi IP address. IP address-nya saya sudah konfigurasi dengan menggunakan 192.168.10.1. Selanjutnya kita sudah melakukan konfigurasi DNS. Domain yang sudah saya konfigurasi contohnya menggunakan domain unsada.ac.id. Selanjutnya untuk DHCP-nya, DHCP yang nantinya DHCP server yang nantinya akan kita buat range-nya dari 192.168.10.2 sampai dengan 192.168.10.10. Berarti ada 9 IP address yang diberikan secara otomatis dari server ke klien. Oke, untuk konfigurasi DHCP server, pastikan semua DVD sudah terbaca dengan baik. Yaitu kita harus masukin DIS1 dan DIS2. Caranya seperti apa? Nanti indikatornya adalah ketika kita ketik perintah apt-get update. Nanti kalau persentasenya sudah 91% atau contohnya DIS1, DIS2-nya sudah terbaca seperti ini, berarti sudah terbaca dengan baik DIS1 dan DIS2-nya. Selanjutnya kita melakukan instalasi paket DHCP servernya. Yang perlu kita install servisnya adalah isc-dhcp-server. Selanjutnya kita melakukan konfigurasi dua file. Yang pertama adalah yang harus kita konfigurasi adalah isc-dhcp-server. Nanti kita atur di eth. Selanjutnya ada satu file lagi yang kita edit yaitu dhcpd.conf. Setelah kita edit nanti ada kata slightly sampai nanti sampai kurang. Nah, hapus tanda pagarnya karena kalau masih ada tanda pagar ini masih dikategorikan sebagai keterangan. Nah, konfigurasi awalnya seperti ini. Tanda pagar yang ada di sebelah kanan sampai tutup kurung awal ini dihapus. Selanjutnya kita konfigurasi seperti ini. Oke, disesuaikan dengan IP address dan DNS yang sudah kita konfigurasi. Subnet di sini ngikutin dari IP address atau network-nya, netmask-nya ngikutin. Selanjutnya DHCP range-nya dari 2 sampai 10. Option domain name servernya kita isi dengan server hostname plus domain. Option domain name-nya kita isi dengan domainnya. Option nya kita isi IP address-nya. Kita sesuaikan dengan IP address dari broadcast kita. Selanjutnya kita restart isc-dhcp servernya. Selanjutnya nanti kita tes di klien, dari sisi klien dengan cara nanti dibuat opt-in. Kalau sudah seperti ini berarti DHCP server kita sudah berjalan dengan baik. Oke, selanjutnya akan saya praktekkan jika menggunakan sistem operasi Linux. Nah, untuk mempraktekkan DHCP server dan DHCP client, kita harus mempunyai dua sistem operasi. Yang pertama adalah server itu sendiri, saya menggunakan Debian 7.5. Selanjutnya kliennya saya menggunakan Windows. Ini harus diinstal sama-sama dijalankan di virtualnya, kalau menggunakan virtual. Selanjutnya kita setting, seperti biasa kita setting di networknya. Dijadikan internal network semuanya dan premise node-nya dijadikan local. Begitu pula untuk yang Windows-nya. Untuk kliennya kita setting di sisi network-nya
attach-to-nya dijadikan internal network dan premise mode-nya dijadikan allow all. Baru kita jalankan servernya. Oke, saya buka servernya. Server Linux-nya saya buka. Oke, ini. Saya jalankan sistem operasi Linux-nya. Ini sistem operasi Linux-nya. Oke, untuk konfigurasi DHCP server, asumsi tadi kan kita sudah melakukan instalasi, kita sudah melakukan konfigurasi interface, dan kita sudah melakukan konfigurasi DNS. Kita cek konfigurasi interface-nya, ping 192.168.10.1. Seperti ini sudah jalan, atau kita buka file interface-nya. No spasi /dc/network/interface. Oke, seperti ini berarti sudah dikonfigurasi IP address, netmask, network, dan broadcast-nya. Ini yang nantinya akan kita gunakan, network dan broadcast. Networknya 192.168.10.0, broadcast-nya 192.168.10.255. Selanjutnya kita tes DNS kita. Dengan cara apa? NS lookup. Kita cek DNS kita unsada.ac.id. Kalau seperti ini sudah berhasil dikonfigurasi. Selanjutnya NS lookup IP address-nya 192.168.10.1. Berarti konfigurasi interface dan DNS sudah dipastikan sudah selesai. Baru kita masuk ke konfigurasi DHCP servernya. Cuman sebelum masuk ke konfigurasi DHCP server, kita harus masukkan dulu di 1 dan disk 2-nya. Kita masukkan di disk 2-nya karena di satunya sepertinya sudah masuk, tinggal disk 2-nya. Dengan cara apa? apt-min cd-rom add. Baru kita masukkan disk 2-nya. Seperti ini. Oke, kalau seperti ini kita cek kayaknya masih belum berhasil. Kita tes apt-min get update. Oke. Masih 83, berarti masih belum selesai. Saya coba restart saja. Saya coba restart dengan cara init spasi ini. Biarkan. Nah, pada waktu melakukan setelah masuk proses booting, kita masukkan di satunya. Sambil kita tunggu loading booting dari sistem operasi Linux itu sendiri. Ini masih proses. Jadi servisnya udah running termasuk Apache, Windows 9, berarti DNS dan web servernya sudah running. Ini salah satu kendala biasanya kalau kita menggunakan virtual, terutama kalau kita menggunakan disk 1, disk 2. Intinya lebih dari satu disk. Biasanya kadang-kadang harus dilakukan seperti ini. Kita masuk ke super user 123, baru kita masukkan disk 2-nya, apt-min cd-rom add. Kita masukkan, coba masukkan disk 2-nya. Mudah-mudahan berhasil. Sepertinya ini sudah berhasil. Oke, apt-min get update kita cek. Oke, ini sudah 91%, berarti sudah selesai. Tinggal kita install service-nya. apt-min get install isc-dhcp -server. Oke. Biarkan tahap instalasinya sampai selesai. Biasanya file hiraukan aja yang seperti ini. Selanjutnya yang kedua, selanjutnya kita cek, kita konfigurasi
ISC minus DHCP minus servernya untuk menentukan interface-nya. Nano spasi slash etc slash default slash ISC minus DHCP minus server. Cari kata paling bawah interface yang kita gunakan pada waktu kita konfigurasi IP address adalah ETH0. Baru kita simpan. Selanjutnya ada dua file sebenarnya yang harus kita konfigurasi. Satu lagi kita konfigurasi dhcpd.conf. Nano spasi slash etc slash dhcp slash dhcpd.conf. Nah, cari kata selectly pakai tanda panah ke bawah. Nah, ini yang harus kita konfigurasi. Hilangkan kata tanda pagernya. Oke, seperti ini. Selanjutnya subnetnya kita sesuaikan dengan IP address kita, subnet kita. Sesuaikan dengan network kita 192.168.168.10.0. 1.0 ya, 10.0 network yang dibaca. Subnet masknya 255.255.0. Selanjutnya ini rank IP address yang akan diberikan ke klien 192.168.10.2 karena satu sudah dipakai sampai dengan 192.10. Selanjutnya domain name servernya diganti hostname kita. Domain kita berarti unsada.ac.id. Selanjutnya ini juga diganti dengan menggunakan domain kita unsada.ac.id. Ini option rootnya kita gunakan IP address server kita 10.1. Nah, ini broadcastnya sesuaikan dengan yang ada di interface 192.168.10.255. Selanjutnya kita simpan, tekan Ctrl X, tekan Y, enter. Kita restart /etc /init.d /isc minus dhcp minus server spasi restart. Awalnya biasanya pilot. Kita ulangi lagi. Oke, kalau seperti ini, kemungkinan indikatornya sudah berhasil. Kita tes dari sisi kliennya. Stop chat dulu, saya buka kliennya. Saya buka Windows-nya. Share Windows-nya. Nah, ini yang sebelumnya. Saya close saja. Oke, caranya seperti apa? Jika ingin ngecek hasil dari DHCP, dibuka Open Network and Sharing Center dari sisi kliennya, klik Local Area Connection, Properties, TCP IP-nya kita buat Opten. Kita buat Opten, kita klik OK. Kalau di sini sudah dapat IP secara otomatis, berarti dipastikan DHCP server kita sudah berjalan dengan baik. Cara seperti apa? Diklik Detail. Nah, ini sudah dapat IP address-nya. Diklik Close. Di Close, kita tes dari sisi klien. Kita buka jendela command prompt, cmd. Selanjutnya kita ketik IP config. Kita dapat IP berapa? Dapat IP 192.168.10.2. Tes ping ke diri sendiri 192.168.10.2 bisa. Kita tes dari sisi servernya ping 192.168.10.1. Nah, selanjutnya karena DHCP-nya sudah dapat, kita tes juga kita tes juga kita tes juga layanan DNS-nya, NS lookup. Domainnya unsada.ac.id. Ini dapat sebenarnya. Selanjutnya NS lookup IP address-nya 168.10.1. Oke, ini dapat. Oke, kita tes dari browsernya unsada.ac.id, sama seperti tadi pada waktu di setting IP secara manual.
kita tes menggunakan IP address-nya. Ini juga sama. Jadi fungsi dari DHCP server adalah agar nanti si klien ini dapat IP secara otomatis tanpa kita harus konfigurasi. Kalau kliennya cuma satu sih nggak ada masalah. Tapi kalau kliennya banyak dan mobile, DHCP server itu sangat dibutuhkan. Cuman sebelumnya yang perlu kita pahamin adalah dari virtualnya, virtual box-nya harus kita setting. Dua-duanya harus kita setting. Harus kita setting seperti ini. Nah, seperti yang tadi sudah saya bahas di awal, virtual box-nya disetting, network-nya dijadikan internal network, servernya dan kliennya. Oke. Ini sama-sama disetting menggunakan internal network. Ini kurang lebih untuk materi di pertemuan hari ini yang ngebahas tentang DHCP server. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya.